Hai, namaku Sarah. Sudah 3 hari belakangan ini, aku tidak pergi ke sekolah. Di hari ketiga, sahabatku Melisa datang untuk mengecek keadaanku. Akhirnya, aku mulai menceritakan alasanku tidak datang ke sekolah. Beberapa hari ini, setiap berangkat sekolah, aku harus melewati gang akasia yang selalu ditongkrongi sekumpulan laki-laki. Mereka sering bersiul dan melontarkan panggilan-panggilan yang membuatku merasa tidak nyaman. Pagi cantik. Swiwit. Sendirian aja deh. Gak mau diantar nih. Saking tidak nyamannya, kadang aku sampai putar arah lewat gang lain yang lebih jauh. Capek banget. Masalahnya, kalau aku sudah telat ke sekolah, mau gak mau aku harus melewati gang akasia. Dan lagi-lagi mereka menggangguku. Tapi kali ini benar-benar keterlaluan. Lalu waktu naik bus, aku juga melihat ada laki-laki yang terus mendekati perempuan di depannya. Turun di mana, Neng? Saya temenin ya. Hebatnya, kakak itu berani melawan dan menegur sampai si pelaku langsung kabur dari bus. Jangan mepet-mepet saya dong, tempatnya masih luas begini. Tapi setelahnya, aku mendengar celetukan yang malah menyalahkan kakak tadi. Ah, itu mah biasa. Banyak aja kali yang kegeeran. Terus nih, lihat deh. Di berita kasus pelecehan seksual juga banyak komentar yang mirip-mirip. Aduh, jahat-jahat sekali komentarnya. Masa mereka malah menyalahkan korban? Komentar ini membuatku teringat kejadian di gang akasia. Apakah aku diganggu karena aku dianggap menggoda? Apakah orang-orang juga akan menyalahkanku jika aku menjadi korban? Besok paginya aku kaget mendapati kedua temanku sudah siap di depan rumah untuk menemaniku berangkat ke sekolah. Seperti biasa, gerombolan laki-laki itu mencoba mengganggu kami. Assalamualaikum. Wah, bening-bening semua nih. Mau kemana pagi-pagi? Ke sekolah ya? Meski sudah ditegur, mereka tetap mengelak dengan alasan cuma bercanda. Bercanda kali, Neng. Gitu aja kok marah. Untungnya, ada orang-orang di sekitar yang membantu menegur dan mengusir mereka. Teman-teman, apa yang aku alami bukan sesuatu yang bisa dianggap wajar atau disepelekan ya. Ini adalah bentuk pelecehan seksual. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari siulan, tatapan dan komentar yang tidak diinginkan, menyalahkan pakaian korban, dan masih banyak lagi. Alih-alih menyepelekan, ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan jika orang di sekitarmu mengalami pelecehan. Direct. Menghadapi situasi secara langsung, jelas, bersikap tegas, dan ringkas. Distract. Menghentikan pelecehan dengan cara membuat distraksi. Delegate. Meminta bantuan dari pihak ketiga untuk menghentikan pelecehan. Delay. Menunggu sampai situasi usai, lalu ajak bicara korban setelah kejadian. Document. Mendokumentasikan bukti terjadinya pelecehan seksual. Tapi ingat, jangan membagikannya tanpa persetujuan korban ya. Selain itu, ada juga loh layanan bantuan yang bisa dihubungi oleh saksi maupun korban pelecehan seksual. Seperti layanan Sahabat Perempuan dan Anak Sapa 129 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, aplikasi lapor kasus dari Forum Pengada Layanan, sistem aplikasi laporan kekerasan anak atau Siap Laporkan dari Plan Indonesia, LBH Apik, Yayasan Puli, serta kontak layanan lain terdekat di carilayanan.com. Semua langkah-langkah intervensi ini tentunya perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dirimu sendiri dan keselamatan korban. Aku punya mimpi bahwa dengan saling menjaga dan membantu satu sama lain, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik, di mana semua orang tampak bahagia dan saling menghormati,
serta perempuan tidak lagi takut berada di ruang publik. Di tempat ini, kita bisa punya hak yang setara dan merasa aman sebagai perempuan. Kita tidak akan berhenti sampai anak perempuan setara. Halo, selamat malam semuanya, kaum muda. Waduh, gimana nih kondisi hari ini, teman-teman? Wah, kayaknya se-Indonesia ada di sini nih. Aku mau tahu nih teman-teman dari mana aja bisa ramain dulu chatnya, dari mana asalnya. Wih, ada yang Bengkulu, Surabaya, Palembang, Jakarta, Bandung. Wih. Aku juga dari Jakarta nih, Jakarta Timur. Tapi ya, wah, luar biasa banget. Ada yang dari Aceh, Tasik, luar biasa, Sulawesi. Oke, baik. Eh, halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah pertemuan perdana di Youth Leader for Climate Campaign. Luar biasa. Boleh Kak, next slide. Aku mau ngucapin selamat datang untuk kaum muda yang sudah mendaftarkan diri sebagai Youth Leader for Climate Campaign pada malam hari ini tanggal 3 Desember 2023. Selanjutnya. Oke, baik, perkenalkan nama aku NJ. Aku adalah salah satu dari Youth Leader Teamsku Green Indonesia. Hari ini aku akan menjadi MC yang memandu jalannya agenda malam hari ini. Salam kenal semuanya. Baik, agenda hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, kemudian safeguarding induction, selanjutnya perkenalan YLCC, selanjutnya ada sambutan, target program, timeline kegiatan, misi utama campaigner, mekanisme pelaporan konten edukasi, mekanisme pelaporan climate challenge, dan yang terakhir merupakan penjelasan safeguarding dalam bermedia sosial. Baik,
kita akan memulai ke safeguarding induction. Peserta diharapkan untuk mengganti nama tampilan akun Zoom dengan nama panggilan strip daerah domisili dengan contoh NJ underscore Jakarta Timur. Kemudian, seluruh peserta kegiatan memberikan penghargaan yang sama kepada sesama peserta, termasuk peserta disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Mohon bagi peserta yang berada di tempat umum untuk tetap menjaga keamanan pribadi dan tetap kondusif. Kegiatan ini direkam dan didokumentasikan sebagai kebutuhan laporan. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bertanya melalui gunakan raise hand terlebih dahulu atau melalui chat Zoom. Mengaktifkan kamera bersifat opsional, kemudian selama kegiatan berlangsung, peserta diharapkan tertib dan tidak mengganggu jalannya kegiatan. Seluruh peserta diharapkan untuk tidak melakukan screen record dan private chat. Kemudian, apabila peserta merasa tidak nyaman atau mengalami perlakuan yang mengarah pada sikap atau pernyataan atau perilaku kekerasan dan pelecehan selama kegiatan berlangsung dapat menghubungi nomor Kak Grace yang tertera di grup. Oke, baik. Kita mau cek semangat dulu nih teman-teman. Silahkan join ke menti.com, kodenya 8133 9383. Boleh banget ya, udah join teman-teman ke Mentimeternya. Kodenya 8133 9383. Gimana? Udah pada join teman-teman? Gimana kondisi bumi hari ini? Boleh banget nih teman-teman diceritain kondisi bumi hari ini. Panas, modi, waduh, cerah, dingin. Terus apa lagi nih? Hujan. Wah, apa? Sesak.
Maaf ya, ini ada kendala teknis yang dialami oleh KNJ. Jadi, sebelumnya ini tiba-tiba mampir ya ke sini. Perkenalkan, nama aku Grace. Aku juga adalah youth leader dari Teens Go Green Indonesia. Dan kita akan lanjut aja ya, karena terkendala teknis untuk mentinya dan juga ada beberapa hal lainnya. Mungkin kita bisa langsung aja ke agenda lanjutan dari onboarding kita malam ini. Jadi, saya juga bersama dengan tim meminta maaf atas segala ketidaknyamanan yang mungkin teman-teman hari ini alami terkait dengan agenda onboarding kita. Nah, sebelumnya saya izin menjelaskan lebih lanjut ya, teman-teman. Ini juga adalah bagian ya dari Youth Leader for Climate Campaign dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang sudah berbagian di dalam aksi iklim ini. Jadi, Youth Leader for Climate Campaign ini akan menjadi wadah belajar bersama bagi teman-teman kaum muda sebagai upaya ketahanan dalam menghadapi krisis iklim dan mitigasi bencana yang diakibatkan oleh dampak krisis iklim. Nah, hal ini berkaitan dengan perlindungan anak, kekerasan berbasis gender online, dan isu kemanusiaan lainnya. Nah, teman-teman, sebelumnya nih, ada yang masih nanyain ya, kodenya mana ya Kak? Padahal main Menti lagi seru banget nih. Aku mau minta maaf banget untuk teman-teman, karena kendala teknis, aktivitas game pertama ini harus kita akhiri dulu. Tapi tenang ya teman-teman, akan ada games nantinya yang bisa teman-teman ikuti dan mari berdoa bersama ya. Semoga acara kita hari ini bisa berlangsung dengan lancar ya teman-teman. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau bersedia on cam, bersedia untuk hadir malam ini. Semoga kita masih bisa mengikuti sampai akhir agenda onboarding ini. Nah, selanjutnya teman-teman, melalui Youth Leader for Climate Campaign ini, kita semua akan diajak bersuara bersama untuk melawan perubahan iklim. Nah, melalui platform media sosial yang kamu miliki. Jadi hari ini media sosial Instagram kalian itu nggak cuma untuk nge-scroll reels doang nih. Nggak cuma untuk ngekepo-kepoin orang lain ya, tapi juga berguna untuk menyebarluaskan virus cinta lingkungan. Nah, bisa di next slide nggak ya, Kak? Oke. Nah, seperti yang lihat di layar teman-teman ya, hari ini bersama dengan kita mungkin nggak 477, tapi bersama dengan kita di grup bahkan yang ada di Zoom malam hari ini itu ada 477 orang pendaftar. Dan teman-teman semua yang hari ini hadir di tempat ini adalah menjadi bagiannya. Nah, ini ada 367 perempuan dan juga 110 laki-laki. Nah, ini yang laki-laki ada di sini dan perempuan yang ada di sini, wah harus bangga dong ya bisa berbagian dalam kegiatan ini. Karena ternyata teman-teman yang mendaftar itu berasal dari 22 provinsi. Hari ini ada yang tahu nggak Indonesia ada berapa provinsi? Ayo, jangan sampai salah loh ya. Hari ini ada berapa provinsi ya? Ada berapa nih? Oh, 38, 37. Wah, ternyata lebih dari setengah orang dari seluruh Indonesia itu, dari seluruh provinsi, ikut hadir di dalam kegiatan YLCC malam ini. Dan teman-teman semua ternyata lebih dari 99 kota dan kabupaten juga berbagian dalam agenda kita. Wah, bangga banget nggak sih? Ternyata banyak banget ya teman-teman kaum muda yang hari ini udah mau berpartisipasi aktif di dalam aksi iklim. Bisa next? Kemudian akan ada kata sambutan dari Project Manager Urban Nexus dari Yayasan Plan International Indonesia, Kak Maulina Utaminingsih, kami persilahkan. Selamat malam, Kak Utami. Kira-kira apakah sudah bergabung dengan kami di Zoom ya? Wah, halo Kak. Masih belum di-unmute Kak untuk mic-nya. Ya, selamat malam, Kak Maulina. Oke, sebentar.
Iya, Kak. Oke, sekarang udah bisa ya. Baik, terima Iya, kasih. udah, Kak. Tadi saya unmute ternyata nggak bisa. Ternyata Iya, masih Kak. bisa tulis ya. Baik, terima kasih sekali Kak Grace. Malam ini sudah memandu untuk kegiatan malam ini. Terima kasih teman-teman kaum muda. Wah, ini malam-malam hari Minggu ternyata pada semangat juga ya untuk kita berkumpul di sini untuk nanti terkait apa namanya teman-teman di sini bagaimana sih akan menjadi youth leader for climate campaign. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Agris tadi, harapannya teman-teman di sini juga bisa ikut menebarkan terkait dengan isu-isu krisis iklim. Terus kemudian sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit terkait dengan Plan Indonesia. Mungkin saya bisa sedikit share screen, bisa dibantu untuk membukakan share screen. Oke, jadi saya ingin memperkenalkan sebentar ya terkait dengan apa itu Plan Indonesia. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah paham, boleh nih yang udah paham Plan Indonesia apaan sih? Boleh dituliskan di kolom chat ya. Plan Indonesia apa sih yang teman-teman tahu terkait dengan Plan Indonesia? Coba aku cek chatnya. Senang sekali ya hari ini teman-teman ada dari Aceh, dari Padang, kemudian ada juga yang dari Kalimantan, Jawa, Makassar, semuanya berkumpul di sini. Ini semangat sekali ya malam-malam di hari Minggu. Eh, ada yang dari Bali juga, ada Tangerang, Jakarta, kemudian Jember, banyak sekali pokoknya. Oke, ternyata banyak nih yang pada belum tahu plan ya. Oke, nah plan sendiri itu adalah plan internasional itu telah bekerja di Indonesia itu sejak tahun 1969 dan sejak tahun 2017 itu sudah resmi menjadi Yayasan Plan Internasional Indonesia. Nah, plan ini bekerja dan mengadvokasi untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan. Jadi kami juga bermitra dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, kaum muda, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini program yang ada di plan. Kita untuk programnya itu ada 4. Program besarnya itu ada SPACE. SPACE ini program-programnya ada pencegahan stunting, ada produksi kesehatan, promosi kesehatan remaja, kemudian penghapusan kekerasan terhadap anak dan kaum muda. Sedangkan kita juga ada ketenagakerjaan dan kewirausahaan kaum muda. Ini berbagai macam programnya terkait dengan ketenaga kerjaan berbasis digital. Ada juga wirausaha yang ramah lingkungan. Kemudian ada juga program ketangguhan dan kemanusiaan. Ini ada ketahanan iklim yang dimotori oleh kaum muda. Kemudian ada sekolah tangguh, ada kesiapsiagaan bencana. Kemudian ada program leadership juga atau kepemimpinan. Itu programnya ada Girls Take Over, ada program kepemimpinan untuk perempuan. Sedangkan plan sendiri kita juga sudah dalam periode 2020 sampai 2022 ini kita sedang mengelola 30 program. Dan itu ada di hampir 1.000 desa yang ada di 8 provinsi. Kemudian kegiatan-kegiatan plan itu memang untuk berkontribusi ya untuk mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs. Itu ada beberapa poin SDGs yang memang kita kontribusikan. Ada SDG 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, dan 17. Nah, ini ada juga peta-peta di mana Plan Indonesia saat ini bekerja. Kemudian, nah, sekarang yang teman-teman sedang ikutin ini, teman-teman masuk di program uh, Urban Nexus. Urban Nexus itu bagian dari program ketangguhan dan kemanusiaan.
ketahanan iklim yang dimotori oleh kaum muda. Jadi kita pengen mendorong kaum muda di Indonesia ini itu bisa menjadi leader untuk komunitasnya masing-masing. Nah, kita ada berbagai macam program ya. Kemudian salah satunya yang sekarang sedang dilakukan nih. Jadi harapannya memang kita ingin menciptakan, ingin berkolaborasi dengan para youth leader atau para pemimpin muda di sini yang nanti akan menyebarkan kampanye-kampanye terkait dengan isu-isu krisis iklim. Nah, salah satu programnya itu adalah program Urban Nexus. Jadi program ini dilakukan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara Filipina dengan pendanaan dari DFAT ANCP dan Plan Internasional Australia. Nah, ini mungkin perjalanan terkait dengan Urban Nexus, juga awalnya Urban DRR namanya di tahun 2015, kemudian menjadi Urban Resilient, kemudian Urban Nexus fase 1. Nah, udah 2 tahun ini jalan tahun kedua itu menjadi Urban Nexus fase 2. Kemudian, nah ini tujuan programnya. Jadi kita memang untuk yang fase 2 ini kita sudah mulai di tahun 2022 sampai Juni nanti 2025. Jadi memang tujuan program ini untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, tangguh, melalui pemberdayaan dan kepemimpinan generasi muda masyarakat di perkotaan. Sasaran kita memang lebih banyak untuk usia 15 sampai 24 tahun, kemudian khususnya memang untuk remaja dan kaum muda serta teman-teman dengan disabilitas. Kemudian kita juga apa namanya bekerja sama juga dengan otoritas pemerintah dan masyarakat. Harapannya mereka juga bisa mengakui peran remaja dan kaum muda supaya mereka juga bisa memberikan dukungan partisipasi untuk proses-proses yang bisa diikuti oleh kaum muda seperti konsultasi, perencanaan, peninjauan program yang berkaitan dengan isu-isu krisis iklim. Terus kemudian, nah ini kita kolaborasi dengan MDMC sama Teens Go Green. Nah, untuk yang kegiatan ini kita kerja sama dengan Teens Go Green karena memang teman-teman Teens Go Green ini memang sudah ahlinya ya untuk bagaimana bisa mendorong berkolaborasi dengan kaum muda untuk menyebarkan isu-isu terkait dengan virus cinta lingkungan. Nah, terus kemudian, nah ini program yang ada di plan. Jadi memang kita seperti tadi sudah saya sampaikan juga, kita ingin mendorong partisipasi kaum muda. Targetnya memang untuk usia, kalau secara umum memang untuk usia 10 sampai 24 tahun. Kemudian ini melalui kegiatannya ada pengurangan risiko bencana berbasis komunitas sama terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Nah, ini di plan ini kita punya apa namanya resilient pathway atau jalan untuk menuju ketangguhan. Itu ada banyak hal yang mungkin bisa dilakukan. Nah, salah satunya memang kalau kita lihat di sini adalah improve risk knowledge. Jadi harapannya dengan teman-teman melakukan campaign, ikut berkontribusi melalui campaign di media sosial, itu teman-teman juga bisa berkontribusi untuk menyebarluaskan informasi yang benar terkait dengan isu-isu krisis iklim. Jadi harapannya kalau orang sudah tahu, sudah memiliki pengetahuan, mereka juga bisa apa namanya mengambil ilmu-ilmunya, kemudian ketika ada situasi yang apa namanya shock and stress, mengandung tekanan, dan itu mereka karena sudah tahu ada ilmunya, mereka tahu bagaimana kemudian beradaptasi, melakukan coping mechanism terhadap apa namanya situasi tersebut. Nah, harapannya seperti itu. Jadi memang yang awal yang perlu kita bangun di sini adalah terkait dengan peningkatan pengetahuan ya. Nah, harapannya nanti setelah mereka meningkat pengetahuannya, mereka juga bisa melakukan
setelah mereka sadar, mereka juga bisa melakukan perubahan-perubahan baik pada dirinya, kemudian lingkungannya, bahkan harapannya juga mereka bisa melakukan advokasi untuk perubahan-perubahan terkait dengan kebijakan yang bisa mendukung adaptasi perubahan iklim. Itu harapan kita bagaimana kaum muda ini bisa kemudian juga mengambil peran terkait dengan isu-isu krisis iklim ini. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Harapannya nanti teman-teman tidak hanya berhenti di sini ya. Kita memang ini menjadi salah satu apa namanya? Salah satu program kita eh, untuk menyebarluaskan pengetahuan ya, pengetahuan yang benar. Jadi supaya harapannya kita tidak bisa apa bisa memenuhi media sosial kita dengan kampanye-kampanye yang positif. Dan itu juga harapannya teman-teman bisa menyebarluaskan ini ke lebih banyak jejaring teman-teman. Karena saya yakin kaum muda kan sekarang memang mainnya di gadget ya. Jadi harapannya supaya eh, teman-teman bisa menyerap ilmu-ilmu yang memang itu bermanfaat sehingga nanti juga itu bisa diterapkan untuk diri dan lingkungannya. Semoga eh, apa yang akan kita lakukan bareng-bareng ini itu juga bisa menjadi kontribusi kita sebagai teman-teman sebagai kaum muda pada negara untuk ikut menyebarkan pengetahuan-pengetahuannya. Kemarin juga sempat ada teman-teman juga dari disabilitas yang mungkin ternyata mereka masih banyak yang belum terpapar terkait dengan isu-isu krisis iklim. Nah, harapannya dengan semakin banyak nanti media campaign kita yang mungkin juga harapannya nanti ke depan itu juga bisa dinikmati teman-teman disabilitas, itu juga semakin banyak teman-teman disabilitas juga yang bisa eh, memahami terkait dengan krisis iklim dan melakukan adaptasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat mengikuti sesi-sesinya karena harapannya ini bukan hanya sesi pertama ya, dan harapannya ini juga bukan bukan eh, menjadi awal kita untuk berkolaborasi ya, karena memang seperti tujuan Plan Indonesia tadi bahwa Plan Indonesia pengen kolaborasi sebanyak-banyaknya dengan kaum muda, dengan organisasi kaum muda seperti itu. Jadi harapannya ini menjadi awal yang baik kita berkolaborasi bersama supaya nanti ke depannya kita bisa menjadi bagian yang memang berkontribusi. Jadi kaum muda ini menjadi benar-benar bonus demografi ya, bukan jadi beban demografi. Karena kalau bonus berarti teman-teman di sini memang akan memiliki kapasitas dan menyampaikan kapasitas itu kepada teman-teman yang lain. Sedangkan kalau menjadi bencana demografi, teman-teman justru tidak memiliki kapasitas dan tidak bisa menyebarkan. Itu saja mungkin dari saya. Semangat em, untuk malam ini untuk menerima sesi berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman Tim Go Green, kepada tim yang sudah mewujudkan kegiatan kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kepada Kak Maulina yang telah menyampaikan kata sambutan pada malam hari ini. Semoga teman-teman juga bisa semakin sadar dan juga masih terus bersemangat ya dalam melakukan rangkaian kampanye hingga akhir periode nanti. Nah baik, berhubung kayaknya Kak NJ udah ada hadir di dalam Zoom nggak ya? Ini perlu dilihat Halo lagi nih. Halo Kak teman-teman, NJ. halo Kak Nah, Grace, terima kasih banyak ya hai. Ya, sudah baik. Tentu mengambil karena alih. Kak Enjo udah, karena Kak Enjo udah ada di sini ya. Nah, langsung aja saya alihkan kepada Kak Enjo untuk agenda berikutnya. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Grace yang sudah mengambil alih. Mohon maaf banget ya teman-teman atas kendala teknisnya. Kemudian selanjutnya akan ada foto bersama. Terlebih dahulu, boleh teman-teman menyiapkan senyuman terbaiknya.
Oke, Kak Grace bisa bantu screenshot? Iya, bisa, bisa. Oke, Oke, boleh. aku yang mandu ya. Ya. Oke. Nah, baik teman-teman semua, aku bisa kasih sekitar 5 detik untuk bisa on cam dulu nih. Nah, teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng bisa dipersiapkan dirinya dulu ya. Mau gaya apa nih? Mau pose apa? Boleh. Ya, aku tunggu lagi 3 detik. Nah, di aku sekitar ada 9 slide. Nah, ya, banyak banget nih teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Jadi, teman-teman pertahankan gayanya, gaya fotonya, ya, angle-nya, karena aku nggak tahu teman-teman ada di slide berapa nih dari 1 sampai 9. Jadi, dipertahankan ya. Oke, baik. Teman-teman yang di slide 1 bisa berpose dulu ya. Aku hitung 1, 2, 3. Ya, oke. Sekarang teman-teman yang di slide 2. Yang di slide 2, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita berpindah ke teman-teman yang di slide 3. Aku hitung. 1, 2, 3. Oke. Sekarang teman-teman yang di slide 4. Ayo, masih semangat ya teman-teman ya. Ini masih ada 5 slide lagi. Teman-teman harus semangat. Aku hitung 1, 2, 3. Oke. Nah, selanjutnya ada teman-teman di slide 6. Sabar-sabar, aku save dulu. Teman-teman yang di slide 6, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman yang di slide 7. Ini sebenarnya udah masuk ke dalam teman-teman yang udah tidak on cam ya. Ini di slide 6 dan selanjutnya ternyata. Jadi ini teman-teman yang di slide yang tidak on cam ini akan tetap saya screenshot aja. Jadi pertahankan ya, karena nanti kalau tiba-tiba teman-teman on cam, nanti kegeser semuanya nih. Jadi teman-teman kalau yang udah off cam, tetap off cam dulu ya sampai aku selesai. Nah, oke, 1, 2, 3. Oke, aku langsung aja deh ini ya screenshotnya. Teman-teman yang udah on cam, jangan off cam dulu tiba-tiba ya, karena nanti kegeser nih semuanya. Jadi udah disudahi dulu gaya-gayanya dulu, nggak apa-apa, istirahat dulu senyumnya. Aku masih nge-screenshotin teman-teman yang belum on cam nih. Oke, udah semua nih. Aku screenshot ya ke NJ. Jadi teman-teman bisa bernafas dulu ya dari agenda senyum hari ini. Baik, Kak. Ya. Terima Oke, kasih, udah Kak aman. Grace. Iya. Luar biasa banget ya dari tadi aku liatin slide 1 sampai slide 5. Wah, luar biasa banget. Agenda berikutnya yaitu target program. Nah, campaigner Youth Leader for Climate Campaign menyuarakan isu perubahan iklim melalui 10 konten edukasi di media sosial dengan melakukan kampanye mengenai upaya ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim, mitigasi bencana, kekerasan berbasis gender, maupun isu kemanusiaan. Serta selain itu, campaigner wajib menyelesaikan climate challenge selama 5 hari dalam periode challenge. Kemudian, campaigner juga mengikuti 3 kali kelas online untuk meningkatkan kapasitas pemahaman. Nah, melalui kelas tadi, teman-teman bisa meningkatkan kapasitas pemahamannya, serta dan terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran, refleksi kampanye, dan sharing pembelajaran selama periode berlangsung. Selanjutnya, ini adalah timeline kegiatan yang bisa teman-teman kaum muda perhatikan secara baik-baik, yaitu
di periode yang pertama kita sudah melewati periode pendaftaran peserta pada tanggal 14 sampai dengan 30 November 2023. Kemudian datangnya hari ini yaitu hari onboarding peserta pada tanggal 3 Desember 2023. Kemudian ada periode kampanye yang akan diselenggarakan dari tanggal 3 Desember sampai dengan 13 Januari 2024, serta akan ada kelas online yang pertama nih, mengenai bijak bermedia sosial pada tanggal 7 Desember 2023. Selanjutnya ada kelas online yang kedua, mengenai peran kaum muda menghadapi krisis iklim yang diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2023. Selanjutnya, teman-teman akan mengikuti Climate Challenge, aksi aksi krisis iklim, periode 17 Desember sampai dengan 13 Desember 2023. Selanjutnya akan ada kelas terakhir nih, kelas online yang ketiga mengenai Eco Anxiety terkait kegelisahan kaum muda terhadap perubahan iklim yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2023. Nah, teman-teman juga akan mengikuti refleksi kampanye dan sharing pembelajaran pada tanggal 1 Januari sampai dengan 13 Januari 2024. Wah, timeline yang sangat cukup panjang ya teman-teman. Jadi selama Desember dan Januari kita akan selalu bersama-sama untuk melakukan campaign Youth Leader for Climate-nya. Seru banget kan? Selanjutnya, nah, misi utama dari program ini yaitu campaigner akan menyebarluaskan 10 konten edukasi mengenai upaya ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim, mitigasi bencana, kekerasan berbasis gender, maupun isu kemanusiaan. Serta setiap pekannya akan ada konten-konten yang berbeda ya teman-teman. Pekan yang pertama akan mengenal perubahan iklim. Pekan yang kedua mengenai dampak perubahan iklim. Pekan yang ketiga mengenai aksi iklim, Climate Challenge. Pekan yang keempat mengenai gender dan perubahan iklim. Pekan kelima mengenai kekerasan berbasis gender. Nah, pekan keenam mengenai kaum muda tangguh hadapi krisis iklim. Baik, selanjutnya ini adalah alur dari kegiatan kita. Bisa diperhatikan baik-baik teman-teman. Pekan yang pertama, campaigner akan memposting konten edukasi di media sosial mengenai mengenal perubahan iklim. Nanti akan ada materi konten edukasinya yang secara masif kita share ke grup dan teman-teman akan upload di akun Instagramnya masing-masing. Kemudian akan ada kelas online yang pertama mengenai bijak bermedia sosial. Selanjutnya di pekan yang kedua, campaigner akan memposting konten edukasi di media sosial mengenai dampak perubahan iklim. Baik, kelas online yang kedua mengenai peran kaum muda menghadapi krisis iklim. Oke, baik teman-teman, nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi disimpan dulu pertanyaannya, bisa simak dulu apa yang aku paparkan di Zoom ini. Baik, pekan yang ketiga, campaigner akan menyelesaikan Climate Challenge, aksi iklim. Selanjutnya ada kelas online yang ketiga mengenai Eco Anxiety, mengenai kegelisahan kaum muda terhadap perubahan iklim. Selanjutnya akan ada pekan yang keempat, campaigner akan memposting konten edukasi di media sosial mengenai gender dan perubahan iklim. Pekan keempat juga masih ada aksi iklim, yaitu campaigner menyelesaikan Climate Challenge-nya. Nah, pekan yang kelima, campaigner akan memposting kembali konten edukasi di media sosial mengenai kekerasan berbasis gender. Selanjutnya akan ada refleksi kampanye dan sharing pembelajaran. Nah, di sini campaigner akan membuat sebuah postingan sendiri yang merangkum cerita proses kampanye dan memaknai setiap proses yang dilakukan.
Di sini teman-teman bebas untuk membuat postingan dan merangkum cerita, kesan, atau proses-proses yang telah teman-teman lakukan selama berkampanye. Selanjutnya, pekan yang terakhir, pekan yang keenam, yaitu campaigner akan memposting kembali konten edukasi di media sosial mengenai kaum muda tangguh hadapi krisis iklim. Selanjutnya, nah, agenda selanjutnya akan dipandu oleh Kak Grace. Halo Kak Grace. Halo. Jadi kita berdua nih udah sering ramein di grup ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah untuk mengenali kita. Boleh banget nih, silahkan Kak Grace untuk melanjutkan. Iya, terima kasih ya Kak NJ untuk uh, sesinya tadi. Udah sangat dijelaskan banget ya teman mengenai agenda kita. Namun yang akan aku bahas apa ya? Serius akan bahas mengenai apa nih? Boleh next slide nggak Kak? Kita akan membahas mengenai mekanisme dari kegiatan kita. Nah, benar, mekanisme dari konten edukasi. Jadi teman-teman, tentu dong di saat melakukan upload nanti akan ada ketentuan yang teman-teman harus juga ikuti. Nah, secara umum aja kok. Nah, peserta atau teman-teman di sini pasti punya akun sosial media Instagram dong ya. Jelas. Nah, jadi kegiatan campaign kita akan menggunakan akun sosial media Instagram. Kemudian akun sosial Instagram ini yang digunakan merupakan akun utama. Jadi bukan akun second, akun tricon, akun yang lain-lainnya ya, akun utama nih ya teman-teman. Dan akun Instagram yang digunakan tidak boleh di private. Kenapa nggak boleh di private, Kak? Karena nanti tim dari YLCC juga akan memantau akun dari konten yang akan dibagikan oleh. Kemudian konten yang dibagikan tidak boleh dihapus ya sampai rangkaian YLCC berakhir. Nah, media konten edukasi ini akan dibagikan melalui grup WhatsApp dan diupload serentak konten edukasi setiap hari Senin dan Rabu. Jadi, konten yang akan dikirimkan tuh di hari Senin dan hari Rabu ya, teman-teman. Dan teman-teman bisa menguploadnya sepanjang hari Senin dan sepanjang hari Rabu itu. Jadi, terserah, Kak, aku baru bisa sempat uploadnya hari Senin, mungkin Kak yang jam-jam siang boleh nggak? Boleh. Atau mungkin pas hari Rabu ada konten dikirimkan, baru bisa uploadnya malam-malam gitu, boleh nggak Kak? Boleh. Intinya sebelum pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian setiap konten edukasi yang akan diposting ke feed Instagram teman-teman, jangan lupa di tag akun teensgogreen.id, teensgogreen.event, dan Plan Indonesia. Nah, teman-teman tenang aja, baik itu nanti caption, bahkan juga kontennya sudah disediakan. Jadi, teman-teman nanti tinggal upload aja ya. Nah, kemudian pelaporan serentak. Nah, jadi tentu dari konten yang teman-teman udah bagikan, akan ada pelaporannya nih, yang akan dilakukan serentak setiap Sabtu. Nah, Kak, nanti aku baru bisa laporinnya siang boleh nggak? Boleh. Intinya sepanjang hari Sabtu, sebelum pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, teman-teman boleh menguploadnya kapan aja. Disesuaikan dengan waktu teman-teman. Oh, bisa next slide. Nah, nanti di dalam form pelaporannya akan ada data-data yang perlu teman-teman isi. Nah, seperti ada nama lengkap, kota atau kabupaten domisili, ada provinsi domisili, terus juga ada tema konten edukasi yang udah kamu posting, ada link postingannya, jumlah likes, komen, share, save, jangkauan, dan interaksi. Bisa di next slide, Kak. Kemudian tata cara submit laporannya nih. Nah, kalau untuk mengisi yang begini, tahulah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa isi nama lengkap, kota kabupaten domisili, dan provinsi domisili teman-teman. Ya, seperti kalian mendaftar saat YLCC kemarin. Selanjutnya.
Kemudian di judul konten edukasi ini kalian bisa sesuaikan nih dengan minggu kegiatannya. Misalnya nih, mulai besok kita tuh udah masuk di week pertama, yaitu mengenal perubahan iklim. Jadi nanti konten yang dibagikan adalah seputar mengenal perubahan iklim. Jadi teman-teman nanti saat hari Sabtu besok melakukan pelaporan, bisa diklik aja nih, oh iya aku minggu ini tuh mengenal perubahan iklim. Jadi tinggal klik opsi mengenal perubahan iklim aja, kayak gitu. Dan untuk minggu-minggu selanjutnya, ya disesuaikan. Oke, di link postingan. Ya, tahu dong ya cara untuk mengklik, apa ya, menyalin ya, link dari Instagram teman-teman. Betul, nanti ada tanda pesawat. Ya, katanya ini tanda pesawat nih. Nanti ada salin tautan atau saling link di pojok kiri bawah ya kalau tidak salah. Nah, nanti link itu teman-teman bisa copy paste di bagian ini di dalam form teman-teman nanti. Bisa next slide. Kemudian di bagian jumlah dari like, comment, dan share, teman-teman bisa isi dengan angka. Misal, Kak, yang nge-like itu cuma 150. Ya udah, silakan tulis 150. Atau yang like 1000, Kak. Ya udah, silakan tulis 1000 gitu ya. Atau Kak, yang like cuma 50. Nggak apa-apa ditulis seapa adanya aja. Jangan mungkin dibuat-buat juga ya. Jadi usahakan ya disesuaikan aja dengan apa adanya teman-teman pada saat itu kontennya di like berapa. Kalau misalnya nggak ada yang komen Kak, nggak ada share, ya udah sisa dikasih strip aja ya teman-teman, atau dikasih 0 boleh. Bisa di next slide. Nah, buat teman-teman di bagian jumlah save, interaction, dan account reach atau jangkauan dan juga yang berinteraksi dengan postingan, ini untuk teman-teman yang menggunakan akun Instagram mode bisnis. Jadi biasanya di akun Instagram bisnis itu ada di bagian insight, itu kok di dalam postingan ada di sebelah kiri bawah. Nah, di situ teman-teman bisa klik dan keluar informasi lebih lanjut terkait ada berapa banyak sih orang yang save konten aku, yang berinteraksi, dan sudah menjangkau berapa banyak orang. Nah, buat teman-teman yang menggunakan akun Instagram bisnis, bisa mengisi di bagian ini dan disesuaikan dengan konten teman-teman. Nah, buat yang enggak gimana Kak? Ya udah, sisa diisi strip atau 0 aja gitu ya. Bisa next slide. Dan teman-teman jangan lupa di screenshot ya, silakan unggah tangkapan layar dari postingan teman-teman. Nah, contoh ini foto yang di sebelah ini yang dilihat teman-teman itu bisa dicontoh ya. Nah, cuma ini kan mode laptop ya. Kalau mode HP diusahakan ada nama akun Instagram teman-teman, ada bentuk foto postingannya dan juga ya kira-kira captionnya lah boleh dikit gitu. Kalau misalnya nggak bisa full caption ya nggak apa-apa kayak gitu. Intinya kelihatan nih teman-teman mengupload postingan tersebut, konten dari konten edukasinya. Dan jangan lupa teman-teman nanti bisa submit laporan teman-teman melalui link ini. Dan tenang aja nih ya teman-teman yang khawatir, Kak nanti PPT-nya dibagiin nggak ya? Atau Kak nanti linknya dibagiin nggak ya? Tenang aja. Saat setiap hari pelaporan di hari Sabtu, teman-teman akan dikirimkan link ini. Dan tentu aja ya, isi linknya nanti berbeda-beda nih teman-teman. Jadi jangan disamain ini satu link paten. Enggak ya teman-teman. Nanti tiap hari Sabtu akan ada link yang dikirimkan untuk pelaporan dari hasil uploading konten edukasi teman-teman. Gitu. Bisa di next slide. Kemudian yang kedua adalah climate challenge. Nah, ini untuk ketentuan akunnya masih sama ya teman-teman. Pakai akun sosial media Instagram dan harus menggunakan akun utama, tidak di private, dan tidak menghapus konten di LCC sampai rangkaian kampanye berakhir. Nah, namun di Climate Challenge ini berhubung akan menggunakan Instagram Stories sebagai medianya, teman-teman bisa membuat highlight. Bukan bisa lagi nih, wajib ya. Wajib membuat highlight dengan nama YLCC 23. Dan terdapat template challenge yang bisa digunakan. Seperti itu. Nah, bisa next slide. Kemudian untuk ketentuan uploadnya. Jadi konten challenge yang akan kami siapkan itu ada 5 topik nih teman-teman. Penjelasan lebih lanjutnya nanti akan ada ya. Nah, nanti konten challenge ini teman-teman bisa pilih bebas. Aku mau lakuin konten ini, aku mau lakuin konten itu. Bebas selama masa pekan aksi iklim.
Kemudian materi dari Climate Challenge akan dibagikan melalui grup WhatsApp saat pekan aksi iklim berlangsung. Dan setiap konten challenge akan diposting di Instagram Stories. Dan jangan lupa nih, tag akun Instagram tisgogreen.id, tisgogreen.event, dan Plan Indonesia dengan hashtag seperti yang ada di layar teman-teman. Dan tenang aja, ini nanti akan dibagikan ya teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir, tenang aja. Bisa next slide? Oke, nah ini dia. Ada aktivitas challenge-nya. Yang pertama adalah aktivitas no plastic. Nah, teman-teman di sini saat hendak melakukan aksi iklim no plastic, bisa contoh kegiatannya tuh seperti membawa tote bag saat berbelanja, ya, membawa tumbler saat bepergian, menggunakan barang reusable, atau berusaha mengurangi kegiatan yang menghasilkan sampah plastik. Nah, berusaha mengurangi sampah plastik ini gimana sih? Kegiatan itu gimana sih, Kak? Ya, misalnya nih, teman-teman pengen beli batagor nih di abang-abangan depan kosan gitu ya. Teman-teman bisa bawa wadah sendiri nih saat belanja. Atau teman-teman bisa bawa tumbler sendiri saat misalnya pergi beli minum di kafe favorit teman-teman kayak gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari kegiatan untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian saving energy. Nah, di sini tuh adalah aktivitas di mana teman-teman itu ya mengurangi sumber daya yang teman-teman pakai. Misalnya setelah menggunakan apa namanya listrik, ya aliran listrik, mungkin seperti lampu, air ya teman-teman bisa mematikannya. Itu bisa menjadi bagian dari kegiatan ini. Terus mengeringkan pakaian secara alami di bawah terik matahari atau menghemat energi melalui HP. Ini nih yang paling mudah ya teman-teman. Nah, meredupkan layar, ya, mematikan lokasi GPS, ya, nyalakan power saving mode, dan batasi penggunaan aplikasi dan lainnya, itu bisa merupakan bagian dari menghemat energi loh melalui HP kita ini. Bisa di next slide. Dan selanjutnya ada empty your plate. Nah, dalam kegiatan aksi iklim ini, teman-teman bisa coba beraktivitas dengan membeli makanan secukupnya nih, sesuai porsinya. Terus juga berusaha makan makanan yang disukai. Jadi untuk menghindari makanan yang sisa ya, teman-teman. Dan mengurangi konsumsi makanan instan dengan beralih mengkonsumsi makanan yang diproduksi secara lokal atau bahkan bisa masak sendiri nih, teman-teman. Nah, jadi empty your plate ini adalah aksi iklim untuk memastikan teman-teman tuh tidak ada makanan yang tersisa. Dan semoga sih bisa nggak ada ya, atau setidaknya bisa mengurangi makanan yang tersisa itu. Kemudian reduce emission. Nah, emission ini adalah aktivitas di mana teman-teman tuh bisa mengurangi apa namanya penghasilan dari emisi karbon. Nah, di sini seperti transportasi umum, ya, berjalan kaki, atau menggunakan sepeda saat bermobilisasi. Kemudian ada eco activity, di sini seperti kegiatan kampanye LYLCC. Nah, ini yang kita lakukan hari ini juga adalah bagian dari eco activity. Teman-teman juga melakukan kampanye di media sosial adalah bagian dari eco activity. Kemudian teman-teman bisa yang suka misalnya apa ya mendaur ulang sampah atau barang yang tidak terpakai, terus juga yang suka menanam dan menyiram tanaman, kegiatan-kegiatan ini adalah termasuk juga ke dalam eco activity. Tuh. Nah, jadi teman-teman nanti di dalam pelaporannya akan dilakukan setelah 24 jam dari upload konten Climate Challenge-nya. Kemudian, Climate Challenge bisa di-screenshot di bagian berapa banyak yang melihat stories. Nah, contohnya itu seperti yang ada di layar teman-teman ya. Nah, di situ, di bagian yang melihat stories, mungkin teman-teman boleh potong atau mungkin di-blur aja ya, lebih baik di-blur aja di bagian orang-orang yang melihat nama-nama akunnya, seperti yang dicontoh. Nah, jadi bisa dikasih tunjuk jumlah viewersnya dan konten yang dibagikan, kayak gitu. Dan kemudian jika sudah submit pelaporan, ya diharapkan untuk melakukan screenshot submit form. Jadi nanti sekiranya ada kendala teknis dari teman-teman, ternyata udah submit, ternyata tidak ada di dalam data kami gitu ya, masih ada nih bukti penguploadannya. Seperti itu ya teman-teman. Kita sepertinya akan lanjut ke tata caranya ya, kalau tidak salah. Bisa di next slide ya, Kak.
mungkin ada kendala teknis ya teman-teman dari sinyal karena dari ya oke. Nah, dari beberapa teman-teman dan panitia yang di sini tuh lagi di luar kota nih teman-teman. Kondisinya ada yang sedang dalam cuaca buruk. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk mekanisme pelaporannya, teman-teman itu masih sama. Ada bagian nama lengkap, kota, kabupaten domisili, provinsi domisili, dan pilih satu aksi yang kamu lakukan. Kemudian di bagian selanjutnya ada refleksi, kemudian jumlah viewers, username akun Instagram, dan bukti screenshot. Bisa next slide? Oke. Nah, nanti jadi teman-teman bisa melakukan ya submit laporan dengan mengisi data diri ya yang disesuaikan dengan teman-teman. Kemudian dari nama lengkap, kota, kabupaten domisili, dan provinsi domisili. Selanjutnya, Kak. Ya, jadi nanti di bagian selanjutnya akan ada judul dari climate challenge yang dilakukan. Nah, teman-teman, misalnya selama aksi iklim itu, kalau tidak salah ya, dari tanggal 13 sampai tanggal 31, mohon bisa dicek lagi ya timelinenya. Kurang lebih seminggu lebih gitu. Jadi selama rentang waktu itu, teman-teman bisa boleh bebas memilih mau melakukan aksi iklim apa, sedang melakukan aksi iklim apa. Misalnya pagi ke kampus, aku bawa botol, oh iya aku ingat aku ada climate challenge ya, gitu. Nah kalian bisa foto gitu ya kegiatannya, nanti pakai template-nya gitu. Nah perharinya itu bebas, kami membebaskan kepada teman-teman mau melakukan aksi iklim yang mana dan berapa kali sehari dan di hari apa, kami bebaskan kepada teman-teman untuk bisa melakukan aksi iklim bisa sebanyak-banyaknya itu. Nah, misalnya contoh di dalam kali ini itu, oh hari ini aku bawa botol nih ke kampus, bawa air. Nah, teman-teman bisa pakai, cantumkan di opsi no plastic. Nah, kemudian kalau teman-teman udah menguploadnya di Insta Stories, jangan lupa untuk masukkan ke highlight Instagram kamu dan beri nama YLCC23. Dan untuk cover dari highlight-nya akan kami bagikan bersamaan dengan template dari climate challenge-nya ya. Jadi tenang aja, akan ada di grup WhatsApp. Kemudian di bagian refleksi, teman-teman bisa isi nih, sesuai dengan pengalaman dan pelajaran yang teman-teman dapatkan dari aksi iklim tersebut. Ini contoh ya, misalnya, ini sebenarnya pengalaman pribadi sih. Aku juga sebenarnya biasa kalau ke kampus itu pakai membawa botol sendiri nih. Nah, bawa botol, aku sejauh ini ya, setelah melakukan membawa botol ini, membawa botol sendiri ini, aku merasa aku lebih efisien aja sih. Jadi nggak perlu mikir untuk beli air. Yang pertama, yang kedua adalah nggak perlu keluar duit untuk beli air lagi karena udah bawa botol dan ya uang yang seharusnya dialokasikan untuk beli botol air plastik itu ternyata bisa dipakai untuk yang lain ya, bisa dipakai beli makan, bisa dipakai beli jajan ya gitu ya. Jadi apa sih bagian refleksi yang teman-teman alami selama melakukan aksi iklim bisa dibagikan, diceritakan di bagian tersebut. Kemudian teman-teman bisa menuliskan nama akun Instagram dan juga jangan lupa jumlah yang melihat konten climate challenge kalian dan mengisi bukti screenshot. Bisa next slide, Kak. Dan jangan lupa submit laporan kamu melalui link berikut ini. Ya, linknya akan kami bagikan juga saat udah masuk di pekan aksi iklim berlangsung. Bisa next slide, Kak. Ya, jadi ini adalah bagian dari mekanisme penilaian YLCC. Nah, ini kayaknya bagian paling pentingnya ya, teman-teman. Jadi, ada ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh teman-teman campaigner. Yang pertama adalah ada 10 konten edukasi yang berlangsung selama kurang lebih 6 pekan nanti. Nah, 10 konten edukasi ini peserta harus minimal membagikan 7 postingan konten edukasi selama masa kampanye. Kemudian, pada periode climate challenge, teman-teman harus minimal melakukan 5 challenge selama masa kampanye. Dan kita akan melangsungkan 3 kelas online. Nah, peserta harus minimal mengikuti 2 kelas online selama masa kampanye.
Dan keaktifan dalam diskusi di grup selama masa kampanye akan menjadi nilai tambah. Nah, jadi teman-teman harus memastikan telah memenuhi minimal, bahkan kalau bisa melampaui atau melebihi ya lebih bagus nggak sih? Karena akan ada benefit yang akan teman-teman terima saat telah memenuhi bahkan juga melampaui nih dari ketentuan minimalnya sesuai dengan kriteria ya. Bisa next slide, Kak? Ya, jadi benefit apa sih yang bisa kita dapatkan? Nah, yang pertama adalah e-sertifikat bagi peserta yang memenuhi kriteria minimum pelaksanaan YLCC. Jadi teman-teman yang telah memenuhi kriteria minimum akan mendapatkan e-sertifikat. Kemudian akan ada merchandise menarik bagi 20 peserta YLCC terbaik. Kemudian akan ada pengetahuan dan keterampilan juga nih yang teman-teman dapatkan untuk ketangguhan kaum muda khususnya dalam menghadapi perubahan iklim. Teman-teman juga bisa membranding diri sebagai kaum muda YLCC dan campaigner aksi iklim dan berjejaring dengan kaum muda YLCC se-Indonesia. Dan tenang aja, teman-teman sekarang sudah otomatis tergabung dalam jaringan kaum muda Teens Go Green Indonesia. Nah, jadi ini adalah benefit yang bisa teman-teman dapatkan nih. Nah, untuk sesi tanya-jawab, aku sepertinya akan serahkan dan alihkan kepada Kak Enje ya. Kami persilakan Oke, Kak NJ. baik. Terima kasih Kak Grace. Boleh banget nih teman-teman yang ingin bertanya. Wah, udah ada yang raise hand, yaitu Kak Apri dari Palembang. Dipersilahkan Kak Apri. Halo, selamat malam Kak. Suara saya masuk? Selamat malam Kak. Iya, masuk. Oke, sebelumnya selamat malam kepada teman-teman sekalian dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Apriyadi dari Kota Palembang. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan terkait dengan ini sih Kak, tantangan sebenarnya sih kan ini pastinya menjadi program berkelanjutan ya dari YLCC ini sendiri. Dan juga pastinya sebelum-sebelumnya juga telah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan campaign di media sosial. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apa aja yang pernah menjadi tantangan ketika menyebarkan campaign dari media sosial ini sendiri berdasarkan pengalaman para expert di Zoom ini sebelum-sebelumnya. Dan ketika kita pasti sudah tahu nih challenge dari menyebarkan campaign di media sosial ini, bagaimana caranya dari lebih tepatnya saran dari para expert lingkungan di Zoom hari ini untuk dapat encourage a new solution dalam menghadapi persoalan tersebut, sehingga harapannya kami para YLCC muda ini sendiri dapat menerapkannya untuk mendapatkan efisiensi dalam menyebarkan konten-konten yang akan disebarkan pada tahapan selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, luar biasa banget ya. Jadi kita belum mulai, tapi Kak Apri sudah menanyakan program kelanjutannya dari program ini. Luar biasa. Untuk kedepannya mungkin kita lebih harus berkomitmen dari diri sendiri terhadap programnya. Kemudian setelah di-share di Instagram, kita juga bisa salin tautan konten edukasinya ke WhatsApp, dibagikan ke grup-grup keluarga. Jadi nggak hanya followers di Instagram saja, tetapi bisa di-share ke link-linknya WhatsApp atau media sosial lainnya yang bisa menyebar ke seluruh teman-teman lainnya untuk mendapatkan konten edukasi terkait YLCC ini. Boleh Kak Grace barangkali ada tambahan untuk jawabannya? Kalau dari saya sebenarnya sama ya, kayak dari KNJ. Jadi nanti sebenarnya setelah tanya jawab ini akan ada juga sesi safeguarding untuk memperlengkapi teman-teman dalam melakukan kampanye di media sosial. Jadi jangan dilewatkan ya, karena hal itu juga penting untuk menjaga teman-teman dari mungkin ya hal-hal yang tidak diinginkan selama kampanye berlangsung gitu. Itu sih dari aku. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Grace, terima kasih Kak Apri. Boleh nih selanjutnya ada
Kak Nirmala dari Bali. Halo Kak Nirmala, dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya ingin bertanya, kalau mengenai kontennya itu harus tentang video, kita membuat video atau boleh media tulisan atau media lainnya? Terima kasih Kak. Oke, baik. Mengenai konten edukasinya ya, untuk konten edukasi akan kami sediakan. Jadi teman-teman kaum muda YLCC cukup membagikannya melalui feed Instagram, serta yang kedua yaitu Climate Challenge merupakan teman-teman sendiri bisa foto, video, tetapi menggunakan template yang sudah tersedia oleh YLCC. Nah, di situ teman-teman kalau yang Climate Challenge di story. Jadi jangan ketukar ya. Untuk konten edukasi di feeds, kalau yang Climate Challenge itu di story. Begitu, Kak. Apakah sudah jelas, Kak Nirmala? Oke, baik. Boleh nih, Kak Putal dari Cilegon. Silahkan. Halo, Kak. Kak Putal, apakah bisa on mic? Oh, sepertinya masih ada kendala ya. Oke, udah bisa. Oke, terima kasih Kak. Suaranya Untuk kecil, Kak. kalau seperti ini apakah terdengar? Aman. Sudah. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya mau bertanya untuk climate challenge itu sendiri, nanti apakah kita bentuknya advokasi, cuman ngomong doang, kayak mungkin menjelaskan gimana sih cara untuk pemakaian tanpa plastik dan sebagainya itu, atau nanti kita memperagakannya gitu. Itu sih, terima kasih. Baik, Kak. Untuk Climate Challenge bisa memperagakan aksi langsung seperti apa sih keseharian kakak-kakak semua kaum muda untuk apa ya, memberikan aksi langsung gitu. Misalnya kan tadi Kak Grace sudah mencontohkan kalau sehari-hari no plastik, aku selalu bawa botol minum, terus lebih hemat, begitu Kak. Jadi selain mengedukasi, bisa langsung mempraktekannya seperti apa contoh dari aksi challenge-nya. Mungkin barangkali ada tambahan dari Kak Grace. Kalau dari aku sama sih Kak, jadi aman, disesuaikan aja. Ya, betul. Ingat kalau Climate Challenge itu akan ada setiap topiknya ya. Jadi teman-teman bisa memilih topik apa dulu yang mau dikerjakan aksinya. Dipersilahkan banget sesuai dengan contohnya. Boleh nih dari Kak Agus Faturrahman, Surabaya. Dipersilahkan Kak. Halo Kak Agus. Iya Kak, baik-baik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Rahman dari Surabaya. Itu izin bertanya. Tadi kan disebutin kalau ada program kelas online. Nah, pertanyaannya itu untuk kelas online-nya ini sendiri itu akan dilaksanakan dalam kurun waktu berapa lama? Mungkin bisa diberikan kayak range jamnya. Terus untuk yang climate challenge sendiri itu kan kayak kakaknya sendiri mau, tadi itu kayak ngomong dua opsi, bisa berupa foto ataupun video. Nah, pertanyaannya ini kalau semisal untuk videonya ini apa ada kayak batas minimal untuk durasi atau enggak ya, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Untuk kelas online akan ada info lengkapnya melalui WhatsApp group, tetapi kelas online akan diselenggarakan di Zoom, khususnya di tanggal tersebut ya, Kak. Untuk jamnya masih menyesuaikan pemateri nantinya. Akan ada info lanjut di WhatsApp group. Kemudian untuk durasi bisa memaksimalkan saja yang ada di story Instagram saat ini, yaitu 1 menit ya, Kak. Bisa memaksimalkan durasinya seperti itu. Terima kasih, Kak Agus. Selanjutnya boleh Kak Sabrina dari Surabaya. Dipersilahkan, Kak.
Oke, terima kasih, Kak. Jadi mau tanya juga masalah climate change. Jadi untuk climate challenge ini bisa dilakukan berkali-kali dan setiap hari Kakak, misal setiap hari posting challenge no plastic dan saving energy. Jadi seminggu itu bisa melakukan challenge no plastic 7 kali atau cukup satu topik challenge dilakukan saja. Terima kasih. Oke, baik. Untuk aksinya itu kan sebanyak-banyaknya untuk upload, tetapi kita memaksimalkan untuk 5 topik tersebut saja, Kak. Jadi kakak bebas mau posting ngeplastik 3 kali postingan, 5 kali postingan, itu bisa sesuaikan sama kaum budaya masing-masing. Tetapi harus diingat yaitu mengenai topik yang sudah sesuai dengan climate challenge-nya. Gitu Kak, apakah sudah jelas? Oke, baik selanjutnya nanti bisa kan melalui WhatsApp group. Boleh Kak Ari Rizky dari Aceh Barat, dipersilakan Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar belum sih? Ya, terdengar Kak. Baik. Nah, kenalkan dari Aceh Barat. Saya juga mengeluti di perubahan iklim membuat konten putar edukasi. Nah, ini pas lagi dengan yang saya pertanyaan saya ialah apakah nanti setelah program ini selesai apakah ada nanti keberlanjutan atau ada yang bisa menampung daripada inspirasi yang telah ada gitu. Dan jadi setelah program selesai dan orang yang membuat konten atau video juga mengikuti. Dan apa sih benefitnya setelah program itu selesai bagi kaum muda YLCC? Oke, baik Kak Rizky, Kak Ari Rizky atas pertanyaannya. Tentunya dari benefit yang sudah ada, yaitu kita terjejaring oleh YLCC se-Indonesia, serta berjejaring juga Teensku Green Indonesia. Jadi teman-teman nanti setelah ini mungkin akan ada banyak program lainnya melalui Teensku Green yang terus berkelanjutan untuk menebarkan virus cinta lingkungan. Jadi teman-teman kan dari proses YLCC ini mengubah bentuk kebiasaan baru di mana memperhatikan lingkungan, menyebarkan virus cinta lingkungan. Jadi diharapkan dari kebiasaan baru ini melahirkan bentuk kebiasaan keseharian selama teman-teman mengikuti YLCC ataupun sudah berakhirnya YLCC. Boleh ada tambahan barangkali dari Kak Grace? Oke, teman-teman, ini juga karena keterbatasan waktu ya. Jadi mengenai pertanyaan yang tadi udah ditanyakan, ya aku sebenarnya sama ya kayak KNJ. Jadi tapi mungkin buat teman-teman lainnya, jika ada yang ingin bertanya, kami akan buka sesi open chat besok untuk tanya jawab lebih lanjut di grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan malam ini bisa disimpan ditulis dulu di note HP, karena besok saat sesi tanya jawab teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya dan akan kami jawab juga di sana. Seperti itu. Jadi agar nanti teman-teman tidak kemalaman ya untuk selesai Zoom-nya seperti itu. Biar teman-teman bisa istirahat tepat waktu. Oke, baik Kak. Nah, untuk konten edukasi di feed, Climate Challenge Story ya Kak. Mohon maaf jika keliru. Iya, betul Kak. Jadi akan ada konten edukasi upload di feed. Itu materinya akan kami share melalui WhatsApp group. Kemudian Climate Challenge adalah aksi dari teman-teman kaum muda yang nantinya tiap pekan tersebut melakukan aksi iklim yang berbeda menggunakan template yang sudah disediakan. Oke, baik. Boleh nih satu pertanyaan lagi kali ya dari Kak Willy Kalimantan Utara. Dipersilahkan Kak. Baik, jelas suara saya Kak. Ada suara saya? Ada Kak. Soalnya di sini hujan, izin ya, tidak on cam ya. Saya izin. Baik, kenalkan saya Willy Chandra Purnama, saya dari Kalimantan Utara.
sebenarnya sih cukup menarik sih, Kak, tentang postingan ini. Jadi saya terhadap iklim gitu. Dan di sekolah-sekolah saya juga sering membuat kegiatan tentang lingkungan. Nah, pertanyaan saya sih, bagaimana sih nanti perkembangan ke depannya gitu kan? Apakah kegiatan ini tetap seperti satu forum ini dengan ratusan orang, atau nanti ada dipisahkan follow up-nya? Mengingat kalau misalnya dalam satu forum mungkin tidak semuanya terlayani informasinya. Contoh kalau dalam hal-hal yang lain, tenggelam. Seperti contoh kemarin ketika dibuka chatnya full gitu kan. Ada yang informasi yang penting tenggelam gara-gara hal-hal yang bersifat promosi. Itu yang saya tanyakan follow ke depan. Terus yang kedua, untuk konten itu apakah individual orang yang mendaftar atau boleh orang lain sebagai contohnya? Mengingat saya selama ini kan ada adik-adik, setiap saya membuat kegiatan itu ada agenda aksi namanya RKTA, rencana tingkat aksi, yang berupa buat konten video itu diposting gitu. Setiap kali saya membuat kegiatan bersifat lingkungan selalu saya minta hal-hal tersebut untuk menampakkan kebiasaan mereka terhadap peduli dengan lingkungan, baik itu keseharian serta aksi-aksi yang bersifat besar. Itu sih, Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk follow up di grup ya, kan akan ada peraturan WhatsApp grup YLCC, yaitu yang pertama di deskripsi grup sudah ada tertera, yaitu yang pertama grup berfungsi hanya untuk koordinasi mengenai YLCC, tidak diperkenankan untuk menyampaikan pendapat atau informasi di luar topik dan mengandung sara. Kemudian peserta juga diharapkan tidak membagikan tanpa arahan dari tim YLCC mengenai informasi dan akun pribadi dengan tujuan apapun. Selanjutnya ada diwajibkan memakai bahasa Indonesia yang baik dan tidak menyinggung satu sama lain, serta akan ada jadwal rutin untuk diskusi WhatsApp grup yang dibuka grupnya dari hari Rabu dan Jumat, hanya 2 hari, yaitu Rabu dan Jumat pada pukul 16 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, begitu Kak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan apakah orang dalam kontennya ya, bukan diri sendiri tetapi orang lain, boleh diperkenankan atas persetujuan bersama ya Kak. Jadi kalau misalnya Kakak ingin membuat konten, diusahakan izin terlebih dahulu ke orang-orang yang akan dipublikasikan, begitu Kak. Mungkin akan ada tambahan dari Kak Grace, barangkali. Iya, kalau aku sama sebenarnya kayak NJ juga betul gitu. Mungkin jika ada orang lain yang terlibat di dalam aksi iklim yang teman-teman akan lakukan, itu juga betul ya, ada persetujuan antar satu sama lain. Karena kan teman-teman itu bagian dari campaign YLCC ya, dan juga nanti saat diposting nantinya kan juga memakai atau menggunakan nama teman-teman. Jadi agar tidak ada isu atau mungkin masalah di masa depan ya, mungkin ya terkait mungkin ada orang yang tidak mau dimasukkan fotonya atau lain-lain gitu ya. Jadi lebih baik mungkin kalau teman-teman sedang melakukan aksi iklim atau melibatkan dengan orang lain bisa juga yaitu meminta persetujuan gitu. Oke, baik. Mungkin dicukupkan untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Teman-teman yang masih memiliki pertanyaan bisa banget chat NJ atau chat Kak Grace melalui WhatsApp group. Nantinya akan kami share jawabannya. Jadi bisa japri aku, NJ, dan Kak Grace. Oke, selanjutnya akan ada presensi terlebih dahulu. Teman-teman bisa ikut isi presensi. Presensinya akan dibagikan di chat Zoom ya, yaitu bit.ly/presensi_YLCC. Sudah ada di bawah chat Zoom. Oke, sambil menunggu bisa di-copy terlebih dahulu Kak linknya.
Ya, aku selanjutnya akan ada materi mengenai safeguarding. Dipersilahkan untuk Kak Grace kembali menyampaikan safeguarding dalam bermedia sosial. Oke, terima kasih ya Kak NJ. Jadi teman-teman, mungkin aku mau kasih reminder lagi ya. Besok akan ada sesi tanya jawab yang akan kami kabarkan di pagi hari mengenai jam untuk sesi tersebut. Teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa diketik dulu ya di note agar tidak lupa. Lalu pertanyaan tersebut bisa ditanyakan pada besok hari saat sesi Q&A di WhatsApp grup kita berlangsung. Tenang aja teman-teman, nanti akan kami pandu agar semua informasinya bisa dapat dibaca oleh semua orang yang ada di dalam grup tersebut. Seperti itu ya. Baik, em, sesi selanjutnya adalah safeguarding dalam bermedia sosial. Kita bisa langsung next slide. Ya, jadi safeguarding ini teman-teman adalah upaya untuk melindungi anak-anak, ya remaja dan orang dewasa yang rentan dari kekerasan dan pelecehan. Jadi dalam bermedia sosial hari ini ternyata banyak kejahatan yang bisa terjadi. Dan safeguarding ini menjadi upaya untuk melindungi serta menciptakan aktivitas media sosial yang sehat dan aman. Seperti itu. Bisa next slide. Jadi tujuan safeguarding khususnya di dalam program Youth Leader for Climate Campaign ini adalah untuk menciptakan aktivitas kampanye dalam bermedia sosial yang aman dan nyaman. Kemudian mengurangi kemungkinan risiko peserta dari paparan materi online yang berbahaya selama masa kampanye. Kemudian kami harapkan kita di dalam program ini dapat memiliki interaksi yang saling menjaga kerukunan dan menghargai selama berkegiatan. Kemudian berikut adalah panduan dari safeguarding yang diharapkan bisa juga ditaati dan dilaksanakan oleh teman-teman peserta. Yang pertama adalah selalu bersikap sopan dan hormat kepada anggota grup atau peserta kegiatan lainnya. Penindasan, penyerangan, atau berkomentar yang menyinggung dalam bentuk apapun tidak ditoleransi. Kemudian bagikan hanya informasi yang relevan dengan tujuan dan kegiatan grup. Program proyek atau kampanye, spam, postingan, atau tautan yang tidak relevan dengan tujuannya tidak akan diizinkan. Selalu jaga keamanan nama pengguna dan kata sandi teman-teman, dan jangan membagikannya kepada orang lain yang tidak diketahui. Gunakan hanya akun Anda sendiri juga untuk berinteraksi di dalam grup. Selanjutnya, selalu berkomunikasi dengan cara yang dapat dipahami oleh seluruh anggota grup dan mengirim pesan langsung ke peserta lain tidak disarankan. Jika teman-teman merasa ada pesan, komunikasi, atau tindakan yang tidak pantas atau membuat teman-teman merasa tidak nyaman, bisa segera dilaporkan. Selalu menghormati privasi setiap orang. Jangan pernah membagikan informasi pribadi siapapun di dalam grup yang tidak Anda izinkan. Maksudnya yang tidak teman-teman miliki izin untuk membagikannya di sana. Seperti itu ya. Dan interaksi di dalam grup tidak boleh dibagikan di luar grup, baik secara online di dalam platform yang digunakan, maupun offline, kecuali keputusan tersebut disetujui melalui keputusan bersama. Bisa next slide. Dan peserta diharapkan ya untuk melakukan saling menghormati perbedaan, baik latar belakang agama, jenis kelamin, suku, pengalaman, pandangan, dan pendapat, dan lainnya. Kemudian peserta juga diharapkan untuk melakukan bersikap ramah, menciptakan ruang aman, nyaman, dan saling memberikan dukungan. Teman-teman bisa perlakukan sesama peserta dan panitia dengan saling menghormati, serta laporkan apapun yang menjadi kekhawatiran kepada narahubung. Peserta diharapkan untuk tidak melakukan diskriminasi kepada sesama peserta atau panitia kegiatan, tidak melakukan pelecehan sesama peserta atau panitia,
tidak saling meneriaki peserta atau panitia, dan tidak menyebarkan pesan-pesan yang tidak baik, mengambil dan berbagi foto tanpa izin, dan mengirimkan email dengan kalimat buruk. Kemudian, mekanisme pelaporan yang bisa teman-teman ikuti ialah jika ada insiden atau kekhawatiran, dapat melaporkannya melalui pesan langsung atau menelpon narahubung, yaitu saya, ya, di nomor berikut. Saya sangat sarankan jika itu sangat urgent atau sangat penting sekali bisa menelpon. Dan selebihnya bisa menggunakan pesan langsung ya, teman-teman. Kemudian, teman-teman bisa mendeskripsikan insiden yang telah terjadi, bisa mengambil tangkapan layar dari postingan atau pesan yang tidak pantas, atau pesan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut, dan memasukkannya ke dalam laporan atau saat melaporkannya. Next slide. Mungkin dari safeguarding tadi, teman-teman, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Kemudian sesi ini saya serahkan kembali ya, alihkan kepada Kak Enji. Baik, Kak Grace. Gimana teman-teman, apakah ada pertanyaan melalui mengenai safeguarding dalam bermedia sosial? Dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai hal tersebut. Bagaimana? Apakah ada atau sudah jelas? Oke, baik. Tidak ada ya, sudah jelas ya. Oke. Mungkin jika ada pertanyaan lainnya bisa mengirimkan di grup. Nanti akan ada sesi Q&A di grup ya, teman-teman semua. Baik, selanjutnya. Boleh diisi kembali link presensi yang belum. Dipersilahkan teman-teman yang belum presensi, aku tunggu selama 2 menit hingga 21 lebih 5 menit ya. Boleh mengisi presensi terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan ketik 1 karena di chat sudah ada ini ya, apa namanya, di share screen sudah ada linknya. Yang sudah bisa klik 1. Wah, udah banyak yang isi presensi ya. Oke, 1 menit lagi untuk ngisi presensi. Wah, oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman nih kaum muda yang sudah hadir pada malam hari ini, yaitu malam onboarding Youth Leader for Climate Campaign. Sampai jumpa dalam agenda berikutnya. Semoga teman-teman kaum muda terus berpacu, berkomitmen dalam menyebarkan virus cinta lingkungan. Aku, NJ, mewakili panitia yang bertugas pada malam hari ini, memohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, atau kendala mengenai teknis tadi. Dicukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa teman-teman semuanya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya, selamat beristirahat.